Horas, selamat hari Selasa bagi kita semuanya. Mari kita memulai ibadah kita, ibadah harian kita, agar sukacita dapat tetap kita rasakan satu hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik untuk hari ini bagi kita diambil dari kitab Kejadian 33 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, saya jaloma pasu-pasuku Nabi Nuani tuho ai asido rohani de bata diau jala sikop do sude diau jadi dungsai dia elek-elek ko tuibana gabe di jaloma ido sahakna. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Sesungguhnya peribahasa ini tertuju kepada orang-orang yang sedang dirasuki dendam, karena si pendendam akan berusaha mencari cara membalaskan kesumatnya. Sebenarnya kerasnya hati seseorang bisa dilembutkan, bara dendam bisa diredam, asal dia rela terbuka terhadap kasih dan pengampunan. Demikian dalam nats ini, Yakub sadar dengan siapa ia akan berhadapan, yaitu Esau sang kakak yang pernah ditipunya. Yakub menduga Esau akan mengamuk jika berjumpa dengannya. Perbuatan curangnya ketika mencuri hak sulung dan berkat Esau masih menghantui Yakub. Alkitab menuturkan Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya untuk merendahkan diri. Esau pun luluh. Ia berlari menghampiri, memeluk, bahkan menangis bersamanya. Sungguh Allah berkenan mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan pun berubah
ketika kasih yang bertahta, kasih Allah mampu membuat keduanya melupakan getirnya masa lalu. Dalam relasi kita tentu pernah bertengkar dengan sesama. Dalam konflik itu bisa saja ada yang tersinggung atau sakit hati. Jika dibiarkan, bisa jadi perasaan kita berubah menjadi dendam. Dalam situasi seperti ini, harus ada pihak yang mengalah. Sesungguhnya ini bukan hal yang mudah, karena ada perasaan takut, malu, dan gengsi. Jika kita harus memohon maaf duluan. Dari bacaan ini kita belajar, Yakub mau mengakui kesalahannya. Dia rela serta merendahkan dirinya. Esau pun mengampuni dan mau menerima adiknya kembali. Awal pemulihan relasi adalah niat dan keberanian untuk mengambil risiko demi memulai perubahan. Kita harus melawan rasa takut dan prasangka. Untuk itu, kita bisa meniru kisah dua bersaudara ini. Mereka sadar bahwa permusuhan tak selamanya harus dipelihara. Oleh sebab itu, marilah hidup untuk berani mengakui kesalahan dan hidup untuk berdamai dengan orang lain. Karena hal demikianlah yang diinginkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk saling memaafkan dan tetap membangun persaudaraan yang rukun di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa Roh-Mu, kami dapat bersama-sama, kami dapat membangun kebersamaan hidup di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan iri, dendam, dan sakit hati dari kami, agar hidup kami semakin dipermuliakan oleh-Mu. Karena kami tahu jika kasih-Mu hadir di dalam hati kami, maka dendam, sakit hati akan menjauhi kami. Dengan kuat kuasa Roh-Mu, hendaknya kami hidup di bawah naungan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang bergumul kiranya Tuhan kuatkan. Yang berpengharapan kiranya Tuhan kabulkan. Banyak yang sungguh kami rindukan dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya hidup kami akan terberkati oleh-Mu satu hari ini. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.